Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Pak, saya Putri Syakila. Kami dari kelompok Sastra Daerah Aceh, Kampus Unimal, Universitas Maliku Saleh, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kami kedatangannya ke sini ingin mewawancarai Bapak. Apakah Bapak berkenan untuk diwawancarai? Tenang dan bersedia. Izin sebelumnya, Pak, saya mewawancarai Bapak seputar peribahasa yang ada di Aceh ini. Izin merekam ya Pak untuk sebagai bukti dokumentasi. Baik Pak, sebelumnya nama lengkap Bapak siapa? Nama lengkap saya Sakril Esi. Usia Bapak sekarang berapa? Usia saya 51 tahun. Pekerjaan Bapak atau aktivitas Bapak sekarang? Pekerjaan saya saat ini, pekerjaan sehari-hari pegawai negeri sipil. Dan saya memiliki pekerjaan sampingan membuat sebuah masjid. Apakah Bapak sudah berumah tangga dan memiliki anak? Saya sudah berumah tangga dan memiliki anak 5 orang. Baik, usia anak Bapak berapa? Yang paling besar usianya 38 tahun. Yang nomor 2 usianya 22 tahun. Yang nomor 3 usianya 18 tahun. Nomor 4 usianya jalan 8 tahun. Nomor 5 usianya 6 tahun. Baik Pak. Lalu apakah Bapak sudah memiliki cucu? Anak pertama berhubung anak pertama saya itu perempuan dan sudah berumah tangga. Saya mempunyai cucu 3 orang laki-laki. Bapak tinggal di mana sekarang? Kalau alamat tinggal saya sekarang ini di Desa Utukat, Kecamatan Muara II, Kota Usmau. Kalau berbicara tentang peribahasa nih, Bapak bisa kasih contoh salah satu peribahasa yang Bapak ingat dan yang Bapak tahu tidak? Kalau tentang peribahasa atau istilah berbahasa, peribahasa Aceh itu yang saya tahu tentang jak ubeda apa du ubeda tunggu. Nah, apa makna dari peribahasa yang baru saja Bapak ucapkan? Kalau dari makna atau arti peribahasa yang saya ucapkan tadi itu tentang suatu kejujuran. Karena kejujuran itu adalah tanggung jawab yang besar. Istilahnya jak ubeda apa du ubeda tunggu. Kita apa yang kita ucapkan itulah yang kita perbuat. Jadi itu bisa dimaknakan suatu janji dan tanggung jawab. Menurut Bapak nih, apa perilaku yang dianjurkan dari peribahasa tersebut? Kalau menurut saya dari peribahasa itu, karena itu suatu perjanjian yang mesti dilaksanakan, itu adalah rasa tanggung jawab dan kepercayaan seseorang untuk diri kita sendiri. Kalau untuk perilaku yang harus dihindari dari peribahasa tersebut, apa? Kalau menurut peribahasa yang saya ucapkan tadi, karena ini berhubungan tentang perjanjian atau janji, amanah, maka itu harus kita pegang teguh. Nah, kalau kita melanggar janji atau kepercayaan seseorang, itu adalah dosa besar. Selanjutnya, kapan biasanya Bapak menggunakan peribahasa tersebut? Tentang peribahasa yang saya uraikan tadi atau yang saya ucapkan tadi itu bisa terjadi di hari-hari kita, dalam kehidupan sehari-hari kita, baik dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, atau baik antara orang tua dengan anak-anaknya, atau antara suami sama istrinya dan anak-anaknya. Jadi kalau menurut saya itu berlaku dalam sehari-hari kehidupan kita. Jadi menurut Bapak, peribahasa tersebut masih penting di zaman sekarang? Masih penting dan masih berlaku sepanjang kehidupan kita.
Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan membacakan salah satu peribahasa yang saya ambil contohnya. Saya bacakan dulu, nanti Bapak nilai sesuai dengan pemahaman Bapak, apakah Bapak tahu dan Bapak pernah dengar peribahasa yang saya ucapkan. Baik ya. Yang pertama itu ada nyawang sabo barang patih mate. Yang kedua ada janji gajit ke utang. Yang ketiga ada jitim ke pil ngon ke mana. Apakah Bapak tahu salah satu contoh yang saya sebutkan tadi? Kalau yang adik uraikan tadi ada adik urai apa ucapkan yang tadi, kalau nggak salah itu ada 3 peribahasa. Iya, benar. Itu saya tidak mengerti, tapi ada satu yang saya pahami, janji adalah utang. Iya, benar Jadi sekali Pak. itu mengenai yang seperti tentang atau peribahasa Aceh yang kita bicarakan di awal, itu adalah sebuah janji. Janji itu adalah utang. Maka setiap perjanjian itu kita harus utamakan amanah, dan janji itu harus kita tepati. Kalau boleh tahu, Bapak dengar peribahasa tersebut itu dari siapa awalnya? Kalau tentang peribahasa Aceh ini, itu memang sudah lahir atau sudah terjadi semenjak sebelum ada orang tua saya, atau boleh dikatakan ini sudah ada semenjak dari nenek moyang kita Aceh. Menurut Bapak nih, biasanya dalam situasi apa yang Bapak gunakan peribahasa tersebut? Kalau mengenai janji itu adalah utang, seperti saya ucapkan di awal, mengenai janji itu bisa, kalau menurut saya bisa kita bilang diberlakukan setiap hari-hari hidup kita. Berarti saat diingkari, saat Bapak kecewa, Bapak mengucapkan peribahasa tersebut. Seperti itu. Baik, selanjutnya menurut Bapak nih, sikap apa yang diajarkan melalui peribahasa tersebut? Sikap dari peribahasa tersebut bahwa janji itu adalah utang. Jadi itu dalam arti itu kita harus amanah. Amanah ya Pak, tanggung Amanah jawab. itu tanggung jawab. Ya. Baik, selanjutnya, apa nilai yang terkandung dalam peribahasa tersebut? Masih penting untuk diterapkan? Sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik Pak, selanjutnya, menurut Bapak, apakah peribahasa tersebut masih relevan di zaman sekarang? Sekarang kan kita ini sudah zaman modern ya. Jadi banyak nih anak-anak yang sudah meninggalkan tentang peribahasa-peribahasa Aceh ini. Jadi menurut Bapak gimana? Menurut saya dengan kemajuan zaman, jadi di atas milenium, kemajuan zaman atau semenjak ada media sosial, memang banyak di zaman sekarang anak-anak atau anak manusia ini banyak melanggar dan tidak amanah. Jadi dalam bahasa tersebut, janji adalah utang, memang harus kita berlakukan sepanjang hidup kita, supaya dalam kehidupan anak-anak ini harus kita terapkan rasa tanggung jawab dan amanah. Baik, berarti menurut Bapak peribahasa ini perlu dilestarikan dan diwariskan terus-menerus ya Pak? Sangat diperlukan dan Nah, harus diwariskan. terakhir, apa harapan Bapak dari peribahasa Aceh ini Pak? Harapan saya untuk peribahasa yang didalam utang, yang artinya itu kita harus berpegang dengan amanah. Jadi menurut saya memang itu harus betul-betul kita tanam dalam diri kita, pribadi masing-masing. Baik Pak, ini terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya Pak. Saya izin juga mengupload di YouTube Pak. Boleh. Baik Pak, kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.